Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sampaikanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki garis takdirnya sendiri. Apakah itu yang terkait dengan rezeki, jodoh, maupun mati. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa semua hal tersebut telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin saja kita pernah melihat bahwasanya meski sebagian besar orang bekerja keras untuk mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan semua seperti yang mereka inginkan. Namun di sisi yang lain, ada beberapa orang yang justru malah dikejar-kejar rezeki dari segala arah, atau kita sering menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak pernah kita duga dan sangka datangnya. Lantas siapakah orang itu? Dan apa saja ciri-ciri dari orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah adalah amalan yang sangat terpuji, karena dengan memberikan sedikit dari harta yang kita miliki, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Dan tentu saja doa dari orang-orang penerima sedekah itu sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa sedekah yang kita berikan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menggantinya berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Sudah dijelaskan melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah kita boleh melakukan sedekah namun dalam hati kita berharap supaya Allah menggantinya dengan kekayaan di dunia? Tentu saja hal seperti ini diperbolehkan selama kita hanya mengharap pada Zat yang Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan bukan mengharapkan rezeki dari seseorang yang akan memberikan kekayaan kepada kita setelah kita bersedekah. Inilah yang tidak dianjurkan, karena berarti kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah, sedangkan Allah sudah memerintahkan untuk tidak menggantungkan hidup kita kepada sesama makhluknya, yang menandakan bahwa kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Na'udzubillah. Yang kedua, orang yang suka bersyukur. Sahabat yang dirahmati Allah, apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika kita mendapatkan rezeki yang berupa harta, kesehatan, atau bahkan saat ketika kita mendapatkan ujian dengan sakit pun, kita tetap bersyukur, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita dengan kuasanya, dan juga akan mengangkat segala penyakit dari dalam diri kita. Allah telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dari ayat tersebut maka sudah jelas disampaikan, barang siapa yang sering mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya untuk kita. Namun sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk terus bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan hal ini setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tanda yang ketiga adalah orang yang sering membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki dan juga nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi telah disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Kemudian yang keempat adalah orang yang sering beristighfar. Istighfar adalah salah satu usaha batin kita untuk memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang telah kita perbuat. Kemudian, apa hubungannya istighfar dengan kondisi selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun, maka secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan juga kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah pun akan bisa sampai kepada kita. Allah telah berfirman dalam Quran surat Hud ayat yang ketiga, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, marilah kita biasakan mulai sekarang untuk terus-menerus beristighfar, supaya hati kita menjadi bersih dan nikmat yang Allah janjikan bisa segera datang kepada kita. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berhati bersih. Kemudian yang kelima adalah orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika kita memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya.
Oleh karena itu, selain kita berdoa, seharusnya kita juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan yang sering kita dengar, manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Kemudian tanda yang keenam adalah orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal artinya berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal adalah orang yang sangat yakin bahwa hanya Allah lah yang dapat memberi, memberikan, dan mencegah. Apa maksud dari kata-kata ini? Maksud dari kata-kata ini adalah hanya Allah yang memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat beserta isinya, dan mencegah segala keburukan yang dilakukan oleh manusia maupun setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas sekali dikatakan bahwa untuk seekor burung saja Allah sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah rezeki itu tidak akan pernah putus mengalir, diberikan Allah juga kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.